Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Andromeda Putri, mahasiswi semester 5 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris IPS. Di video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ayo mulai, simak bersama-sama sampai habis ya. Tahukah kamu apa yang disebut dengan negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perairan, di mana perairan itu lebih luas daripada daratannya. Posisi maritim dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Posisi strategis Indonesia di jalur silang perdagangan dunia merupakan modal besar bagi pembangunan nasional. Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia senantiasa diupayakan, salah satunya melalui peningkatan konektivitas antar daerah dengan tol laut. Pemerintah Indonesia menggalakkan berbagai program untuk mengoptimalkan sektor bahari. Sebagai jalur utama pengangkutan logistik, laut diharapkan mampu membangun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Laut Indonesia dan cita-cita sebagai poros maritim dunia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi sektor maritim mulai dilakukan terhadap berbagai bidang pembangunan. Pusat-pusat perekonomian kelautan pun mulai dikembangkan. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Wilayah Indonesia terbentuk memanjang secara horizontal dan terdiri atas ribuan pulau baik berukuran besar maupun kecil. Secara geografis, wilayah kepulauan Indonesia berbatasan dengan benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Selain itu, wilayah Indonesia berada di antara Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis Indonesia memberikan keuntungan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas perdagangan internasional, terutama melalui jalur udara dan laut. Di sisi lain, Indonesia bertetangga dengan negara-negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Tiongkok, Singapura, dan Thailand. Letak Indonesia ini memberikan kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, melalui penyediaan fasilitas perdagangan dunia di pelabuhan Indonesia. Indonesia dengan lautnya yang luas berperan penting bagi pelayaran dunia. Laut Indonesia menjadi bagian dari jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Indonesia menjadi tempat persinggahan perdagangan dari berbagai negara. Mereka bertransaksi dengan penduduk, khususnya di daerah pesisir, kemudian memberi keuntungan ekonomi secara luas. Posisi strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadi modal utama Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, Selat Malaka menjadi jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Ramainya jalur perdagangan di Selat Malaka mendorong munculnya bandar-bandar penting di sekitarnya, seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina, atau yang sekarang dikenal dengan Sumatera Utara. Semakin terbukanya jalur perdagangan Selat Malaka mendorong perkembangan jaringan perdagangan Nusantara melewati jalur laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Secara tidak langsung, jaringan ini terhubung dengan jaringan perdagangan dunia. Komoditas yang diperdagangkan yaitu rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Kegiatan pelayaran dan perdagangan laut Nusantara mencapai puncaknya pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-9. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Sriwijaya berhasil mengendalikan wilayah laut di sekitar Pulau Sumatera dan Jawa hingga wilayah Malaysia dan Kamboja. Kejayaan maritim Sriwijaya diakui oleh dunia. Sriwijaya makmur karena berhasil menguasai jalur laut yang melintasi Selat Malaka.
Jalur pelayaran Sriwijaya terhubung dengan jalur sutra dan jalur perdagangan Arab. Kejayaan kerajaan Sriwijaya kemudian diikuti oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan lain di Nusantara. Sekitar abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa mencoba menguasai wilayah Nusantara. Portugis yang mempunyai kemampuan maritim kuat melakukan ekspansi pertama kali. Portugis berhasil menguasai Malaka sebagai pelabuhan penting pada 1512. Portugis kemudian mengambil bagian dalam konflik kerajaan di Nusantara. Portugis membuat perjanjian dengan kerajaan Sunda pada 1522. Kerajaan Sunda menggandeng Portugis untuk melawan Kesultanan Demak yang telah menguasai pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Belanda berhasil menguasai maritim lewat perusahaan dagangnya yaitu VOC yang didirikan pada 1602. VOC berhasil mendominasi wilayah Nusantara dan menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan sekitar 4.785 kapal yang dimilikinya. Selama hampir 2 abad, VOC menguasai perdagangan Asia dengan armada lautnya. Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan dengan mengeluarkan deklarasi Juanda. Perjuangan ini perlu dilakukan agar tidak ada laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia. Konsep ini disetujui PBB dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang batas-batas terluar dari berbagai zona maritim Indonesia. Dengan diterimanya konsep negara kepulauan, luas laut Indonesia bertambah hingga 2,5 kali. Kondisi tersebut mendorong munculnya beberapa perusahaan pelayaran niaga. Selain itu, industri maritim Indonesia berhasil menembus pasar dunia. Pada masa Orde Baru, dikeluarkan kebijakan pembesituaan atau scrapping kapal berusia di atas 25 tahun. Kebijakan ini menyebabkan banyak kapal Indonesia dipensiunkan. Akibatnya, Indonesia kekurangan kapal dan industri maritim Indonesia menjadi surut. Kapal-kapal asing mengisi kekurangan jumlah kapal sehingga pelayaran asing mendominasi industri maritim. Kini, pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di bidang maritim. Mengingat potensinya yang besar, pemerintah juga terus berusaha menjadikan sektor maritim sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk proses belajar kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.